Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok JDU, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi anti korupsi. Next. Untuk anggotanya, yang pertama ada Akmal Syifa Wahyuda dengan NIM H1E021045, yang kedua ada Akmal Husna dengan H1E023027, Nabila Amalia dengan NIM H1E023033, Dino Letang H1E023041, Delia Endra H1E023057, Raffi Rahadian H1E02300819. Yang pertama itu ada konsep pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah upaya pembentukan karakter masyarakat, terutama generasi muda, agar memiliki sikap dan perilaku yang menolak segala bentuk korupsi. Pendidikan ini menekankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan transparansi sebagai landasan etis dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman akan hak-hak publik, individu diharapkan menyadari bahwa korupsi adalah pelanggaran yang merugikan kepentingan bersama. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga mendorong pemberdayaan dan partisipasi aktif selain masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik koruptif di lingkungan sekitar. Dengan pembiasaan sikap anti korupsi sejak dini seperti dalam kurikulum sekolah, diharapkan terciptanya generasi yang berintegrasi tinggi, siap menjaga transparansi dan berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama. Oke, lalu selanjutnya ada urgensi pendidikan anti korupsi di masyarakat, dan untuk urgensinya ini sangat besar. Jadi di Indonesia ini sedang menghadapi tantangan korupsi kronis di berbagai sektor. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi itu memiliki tujuan untuk membentuk karakter masyarakat berintegritas kuat dan menjadikan generasi muda sebagai penggerak perubahan dalam membangun budaya anti korupsi. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan dasar tentang korupsi, tapi juga menanamkan nilai moral seperti kejujuran, rasa keadilan, dan juga tanggung jawab. Jadi melalui pendidikan ini, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dampak korupsi dan juga bagaimana mencegah korupsi, serta merasa terpanggil untuk melaporkan atau menghindari tindakan korupsi dalam keseharian atau keseharian. Selain itu, pendidikan anti korupsi yang dimulai sejak usia dini, baik di sekolah maupun masyarakat umum, dapat mendorong lahirnya budaya hukum yang menghormati transparansi dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, pendidikan korupsi itu berfungsi sebagai benteng karakter untuk menolak korupsi dan juga mendorong sikap proaktif terhadap pemberantasan korupsi dengan implementasi yang memerlukan dukungan teknologi dan juga strategi sosial yang melibatkan dari semua lapisan masyarakat. Kemudian ada faktor yang memicu korupsi. Yang pertama yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, yang berarti korupsi sering terjadi karena minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi bagi pelaku. Ketika hukum tidak diterapkan secara konsisten atau adil, orang cenderung berani melanggar karena merasa aman dari hukuman. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi ini artinya adalah ketimpangan pendapatan dan kondisi ekonomi yang kurang baik dapat mendorong seorang melakukan korupsi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup atau meningkatkan status sosialnya. Yang ketiga yaitu rendahnya moralitas dan integritas pribadi. Tanpa rasa tanggung jawab moral yang kuat, seseorang cenderung tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan atau mengambil keuntungan dari posisinya. Kurangnya integritas pribadi menyebabkan mereka mengabaikan dampak buruk tindakan tersebut pada masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada implementasi pendidikan anti korupsi. Implementasi pendidikan anti korupsi bertujuan menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab melalui kurikulum formal, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembelajaran praktis sejak dini. Pendidikan ini diintegrasikan dalam mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, serta diperkuat melalui pelatihan guru dan dukungan orang tua serta masyarakat.
Pemanfaatan teknologi juga membantu meluas akses dan metode pembelajaran anti korupsi, seperti melalui video edukasi atau aplikasi digital. Dengan melibatkan seluruh pihak, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, pendidikan anti korupsi diharapkan dapat menciptakan generasi yang kritis dan berkomitmen melawan korupsi. Baik, yang selanjutnya yaitu tantangan dari implementasi pendidikan korupsi. Implementasi pendidikan anti korupsi menghadapi beberapa tantangan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan ini di kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah. Banyak yang menganggap bahwa pendidikan anti korupsi bukan prioritas dan hanya sebatas teori, sehingga kurangnya dukungan dari pihak sekolah maupun orang tua menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti tenaga pengajar yang memiliki pemahaman mendalam tentang anti korupsi dan ketersediaan materi pembelajaran yang efektif juga menjadi kendala. Tantangan lain datang dari lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mendukung praktik anti korupsi. Masih banyak masyarakat yang terbiasa dengan budaya suap dan penyimpangan kecil yang dianggap hal biasa dan sulit dihindari. Situasi ini membuat upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah seringkali tidak didukung dengan lingkungan yang sesuai di luar sekolah, sehingga nilai-nilai ini tidak diinternalisasi secara maksimal oleh siswa. Kesulitan dalam mengukur keberhasilan pendidikan anti korupsi juga menjadi kendala, karena dampaknya cenderung jangka panjang dan tidak langsung terlihat. Meskipun tantangannya besar, konsistensi dan dukungan dari berbagai pihak tetap diperlukan agar pendidikan anti korupsi dapat menjadi solusi efektif dalam membentuk generasi yang lebih berintegritas. Ya, untuk selanjutnya itu ada peran mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi. Dalam upaya pencegah dan menanggulangi korupsi, peran mahasiswa sangatlah penting. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan calon pemimpin masa depan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan anti korupsi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran di kalangan teman, sebaya, dan masyarakat luas mengenai bahaya korupsi serta dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, dan kampanye, mahasiswa dapat menyebarkan luas informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, mereka juga dapat berperan aktif dalam organisasi yang fokus pada isu-isu anti korupsi, baik di dalam kampus maupun di luar, untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.